Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian LHK, dari total 70 juta ton sampah di Indonesia pada tahun 2022, sekitar 24% atau 16 juta ton sampah tidak dikelola dengan baik. Jika hal tersebut dibiarkan terus-menerus, akan menyebabkan permasalahan baru seperti banjir dan penyebaran penyakit. DPR RI menekankan perlunya kebijakan politik dan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sinergis untuk mengelola sampah di Indonesia. Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam kunjungan kerja ke Bali, anggota Balik DPR RI Inyoman Parta mengatakan, seluruh kelompok masyarakat berperan besar dalam pengurangan sampah sehari-hari. Sampah tidak bisa hanya dengan diangkut dan dikumpulkan di suatu tempat, melainkan harus dipilah sampah yang bisa didaur ulang. Terus yang ke depan, penting di dalam undang-undang ini nanti yang harus dilakukan adalah mengedepankan rakyat sebagai ujung tombak yang bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Ini yang kurang, jadi tanggung jawab rakyat diambil alih oleh mekanisme angkut, buang, dan kumpul, lalu diangkut, itulah. Anggota Balik DPR RI Desi Ratnasari mengatakan dalam upaya mengurangi dan mengelola sampah, kesiapan infrastruktur dan edukasi publik harus dilakukan secara bersamaan, sehingga pembelajaran yang diterima masyarakat bisa langsung diimplementasikan. Tentu ketika kita bicara soal pengelolaan dan pemanfaatan sampah menjadi sumber daya biogas misalnya, tentu harus ada infrastruktur, harus ada investasi anggaran yang memang sustain juga gitu dalam jangka waktu panjang, sehingga masyarakat bisa menghasilkan sampahnya sendiri gitu misalnya. Nah ini adalah harus ada political will dan anggaran will. Dalam kunjungan kerja ke Yogyakarta, Wakil Ketua Balik DPR RI Ibnu Multazam menyampaikan permasalahan utama persoalan sampah yaitu lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah. Untuk itu, Ibnu mendorong agar aparat penegak hukum yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah dimasukkan ke dalam undang-undang agar bisa leluasa mengambil tindakan. Serta tambahannya perlu adanya penegakan hukum. Siapa yang melakukan penegakan hukum itu? Bahkan dari Kajari tadi menyampaikan karena ini tindak pidana nyati piring, itu cukup Satpol PP dibantu oleh kepolisian dan kejaksaan. Sementara itu, anggota Balik DPR RI Darori Wonodipuro menambahkan, persoalan kelembagaan dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah perlu diperbaiki untuk memperjelas stakeholder mana yang bertanggung jawab atas penanganan sampah di Indonesia. Nah, tadi banyak usulan-usulan permasalahan apakah masalah yang dimasalahkan, masalah kelembagaannya, siapa sebenarnya yang mengatur sampah ini. Seperti di negara-negara lain jelas ada polisi, kalau di Indonesia kan ada bilang Satpol PP dan sebagainya, itu yang belum diatur secara jelas. Persoalan sampah juga menjadi perhatian Komisi 5 DPR RI. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Robert Rau menyatakan diperlukan upaya inovatif dan komprehensif dalam mengatasi persoalan sampah. Salah satunya dengan pemanfaatan TPST sebagai kantong-kantong pengelolaan sampah serta memperkuat edukasi pemanfaatan sampah terhadap masyarakat di daerah. Dengan kehadiran TPST ini nanti menjadi role model ke depan, ya kan, percontohan ke depan agar nanti kota-kota besar itu semua kalau bisa hadir TPST di tingkat kabupaten kota. Untuk merealisasikan hal-hal tersebut diperlukan sinergi dan kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga sampah bisa terkelola dengan benar, bahkan bisa menjadi sumber energi terbarukan. Perusahaan juga harus dibebankan tanggung jawab untuk menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan agar tidak terus menghasilkan sampah yang bisa mengancam kehidupan umat manusia.
Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.